Tes, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, yang di tengah-tengah musibah COVID-19 alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga demikian juga keluarga kita semua, sahabat-sahabat kita, dan semoga sahabat kita yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesesakan di rumah sakit, dimudahkan Allah urusannya, disembuhkan. Demikian juga yang sudah dipanggil Allah, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Taala, tema kita pada hari ini adalah menjadi ahli surga. Ternyata hadirin hadirat rahimakumullah, afamay ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah orang yang membenarkan Al-Quran sama dengan orang buta? Ternyata tidak ada yang bisa mengambil pelajaran kecuali ulil albab. Ini yang saya ringkas menjadi kunci ahli surga. Alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Nomor 1 adalah orang yang menepati janji dengan Allah dan tidak merusaknya. Alladzina yanquduna al-mitsaq. Syahadat ini harus dijaga. Jangan mau dibeli dengan uang, jabatan hanya beberapa tahun, kita korbankan syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, alladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusalla. Ini karakter kedua ulil albab. Orang yang nyambung silaturahim dengan orang yang Allah perintahkan untuk sambung. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum innamal mu'minuna ikhwatun. Jangan sampai kebalik-balik, terhadap orang kafir malah bersahabat, terhadap sesama mukmin malah saling dengki, saling iri, saling menjelekkan, menjatuhkan. Na'udzubillahi min dzalik. Akan jauh dari jannatul adnin, jauh dari ulil albab. Yang ketiga adalah orang yang sabar. Alladzina sabaru tigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sabar mencari rezeki yang halal. Sabar membangun keluarga yang halal. Jangan sampai keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus shalah.
salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Infak dengan sembunyi-sembunyi atau terus terang, jaga hati dari sifat riya. Mohon kepada Allah supaya kita diberi sifat ikhlas semata-mata karena Allah. Dan yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan khair, dengan kebaikan. Maka inilah orangnya yang disebut ulil albab, yang akan mendapatkan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yang disebut oleh Allah tadi di dalam surat Ar-Ra'd 19 sampai 24. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ulil albab ternyata bukan hanya satu karakternya atau hanya serangkaian tadi lagi. Salah satunya adalah alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang yang mampu mendengar teori-teori, ada teori komunisme, ada teori sosialisme, tetapi memilih yang terbaik, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ada teori evolusi Darwin, manusia berasal dari evolusi, dari binatang, terakhir jadilah manusia. Tetapi Allah ciptakan Adam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Teori kita ketahui semua, tapi yang terbaik, yang benar adalah dari Allah. Nanti ulil albab bisa membuktikan apa ini semuanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran ini pelajaran bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja. Karena itu mestinya kita juga sampaikan kepada saudara kita yang belum beriman. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu mau'izah, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Islam itu agama ulil albab, agama akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Tapi yang sangat berbahaya kalau orang punya akal tetapi tidak bisa mengambil pelajaran, nanti akan menyesal. Mana bukti bahwa Islam itu agama akal? Ini bukti-buktinya. Nomor 1 tentang penciptaan manusia. Nanti dibuka oleh Allah SWT. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aitum ma tumnun, dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan saja. Jadi afara'aitum, apa kamu tidak perhatikan? Apa kamu tidak lihat? Siapa yang menciptakan air mani? Dan seterusnya ada 5 pada kesempatan ini yang akan saya uraikan. Kehidupan setelah mati, surat Yasin ayat 77 sampai 83. Sembahan selain Allah, perhatikan. Patung, perhatikan. Lata, Uzza, perhatikan. Bisa apa dia itu? Kok tekun banget? Apalagi sampai disamakan dengan agama kita. Nauzubillahi min dzalik. Perhatikan dengan baik. Bantahan terdapat pendusta Al-Quran. Dan yang terakhir, pengikut Allah SWT dimenangkan dan pasti menang. Lihat panggung sejarah penciptaan manusia. Ini surat Al-Waqiah 57 sampai 74. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Nomor 1 yang saya kasih warna kuning,
Afara'aitum ma tumnun. Berikutnya, afara'aitum ma tahrusun. Afara'aitumul ma alladzi tashrabun. Afara'aitumun nar allati turun. Baru fasabbih bismi rabbikal azim. Minimal ada 4, dibuka dengan kalimat afara'aitum. Apakah kamu tidak melihat? Inilah agama yang membangun tradisi berfikir kepada umatnya. Bukan sekedar taklid, tapi berfikir. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Nanti hadirin hadirat rahimahullah, itu orang yang tidak mau berfikir itu adalah lambang-lambang orang jahil. Salah satunya Namrud, Fir'aun, ketika berhadapan dengan para nabi dan rasul, salah satu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti saya akan terangkan, saya tunjukkan ayatnya. Bagaimana tanggapannya ketika menghadapi para nabi dan rasul. Jadi ini penciptaan manusia, berfikir. Dan dilanjut satu saja kita lihat. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Nahnu qadarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ala al-badila amsalakum wa nusi'akum fi ma la ta'lamun. Wa laqad alimtumul nash'atal ula falawla tadhakkarun. Jadi banyak orang tidak percaya kehidupan setelah mati. Allah ajak berpikir, emang siapa yang menciptakan air mani? Dari tidak ada menjadi ada. Tiba-tiba, mana mungkin kita akan hidupkan kembali setelah mati? Walaqad alimtumun nash'atal ula. Kamu sudah tahu penciptaan pertama. Dari tidak ada menjadi ada saja bisa, apalagi sudah pernah ada menjadi ada lagi. Nanti dalam surat Yasin akan diperkuat. Tanaman yang kamu tanam, kamu yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Wahai golongan kiri ini. Di dalam surat Al-Waqi'ah berkisah tentang 3 kelompok manusia. As-sabiqun, as-sabiqun, ashabul yamin, ashabus shimal. Nah, ini ashabus shimal ini yang tidak merasa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan dari awan atau kami yang menurunkan? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami kehendaki, kami jadikan air itu asin. Kenapa kamu tidak bersyukur? Ujajan falaula tashkurun. Bapak-bapak sekalian sudah paham, saya sering menyampaikan ayat ini. Jadi kalau air hujan asin, maka semua tanaman mati. Tidak percaya silahkan buat toge pakai air garam, jadi enggak togenya. Kalau tidak berarti bagaimana kalau semayan disiram dengan air garam semua, mati semua. Lihat Pantura, ketika rob mati semua padi di Pantura. Jadi sangat fatal ternyata. Tidak usah disetop air hujan, dibuat asin saja. Ulil albab berpikir, mana mungkin yang menurunkan air hujan dari awan itu patung atau pohon? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama itu hanyalah Islam. Mari kita kuatkan iman kita pada Allah SWT. Dan yang terakhir, afraitumun nar allati turun, api yang kamu nyalakan. Pertanyaannya luar biasa. Antum ansya'tum syajarataha am nahnul munsibun. Kamukah yang menciptakan pohon-pohon yang hijau itu? Emang kenapa pohon hijau? Ternyata cahaya matahari itu energi cahaya diubah menjadi energi kimia dalam bentuk kayu, dalam bentuk beras, dalam bentuk kedelai. Begitu dibakar, keluar nyala, panas keluar lagi. Jadi cahaya disimpan dalam onggokan kayu-kayu di sekitar kita. Yang terpendam jadi fosil, digali jadi premium, jadi solar, jadi LPG, jadi batu bara, syajarah sumbernya. Luar biasa Al-Quran. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang
يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Shadaqallahul azim. Ini saya sebut ayat dibuka oleh Allah. Awalam yaral insan, ngajak berpikir lagi Allah. Apakah manusia tidak melihat, tidak mengetahui? Anna khalaqnahu min nutfatin. Kami ciptakan dia dari nutfah. Fa idza huwa khasimun mubin, tiba-tiba menjadi pembantah yang nyata. Kami tidak diciptakan. Sudah dicipta saja mencari rezeki saja nggak bisa. Kalau tidak ditundukkan Allah tadi, dari tanaman tidak ditumbuhkan, air hujan tidak dijadikan tawar, kemudian api, tanaman tidak melakukan fotosintesis, itu aja kita mati semua. Ini ketika mereka mengatakan apa? Wa daraba lana masalah wa nasiya khalqah, lupa pada penciptaan yang pertama. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kalau sudah hancur tulang-tulang kami menjadi tanah, siapa yang akan menghidupkan lagi? Allah memberikan petunjuk pada kita. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang akan menciptakan kita kembali adalah yang pernah menciptakan kita pada kali pertama, dan dia mengetahui tentang ciptaan-ciptaannya. Masih ditambah lagi yang lebih nyata, alladzi ja'ala lakum, yang menjadikan untuk kamu api dari kayu-kayu itu. Yang ketiga ditambah lagi dengan logika, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Apakah yang telah menciptakan langit dan bumi tidak bisa menciptakan seperti itu lagi? Subhanallah, lebih baik juga bisa lagi. Karena itu kalau kita lihat surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, ada potret bagaimana surga. Tajri min tahtihal anhar, ada sungai-sungai. Ada sungai, bukan sungai seperti sekarang lagi, lebih baik lagi dari itu semua. Apakah dia tidak mampu? Sangat-sangat mudah bagi dia. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Yang ketiga, sembahan selain Allah. Apa sih ini? Lata, Uzza, Siwa dan sebagainya. Ini apakah hebat itu? Ternyata dia hanyalah nama-nama yang dikarang oleh nenek moyang, dihafalkan, disembah, dan hanya mengikuti zon, prasangka saja. Na'udzubillah min dzalik. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Perhatikan dengan pembukaannya. Apa kamu tidak perhatikan Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhann
wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Shadaqallahul azim. Jelas sekali sembahan-sembahan selain Allah itu hanyalah asma, nama-nama, ya. In hiya illa asmaun samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada keterangan dari Allah itu nama-nama patung yang harus disembah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita ada waktu berkunjung ke Candi Borobudur, terangkan ayat ini kepada anak-anak kita. Ini hanyalah asma, nama-nama nenek moyang yang tidak ada nasnya dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bantahan terhadap pendusta Al-Quran. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falawla idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap mohon maaf kelewat. Ya, ini. Jadi dan ini sungguh Al-Quran yang sangat mudah. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Apakah terhadap Al-Quran kamu menganggap remeh? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kamu gunakan rizkimu untuk mendustakan Al-Quran. Ini. Jadi Al-Quran itu dibantah oleh orang-orang musyrik, ya, dengan menggunakan rizkinya siang dan malam untuk melawan Al-Quran. Maka ayat 83 Allah katakan, maka kalau begitu mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Peristiwa sakaratul maut. Kalau memang orang kafir itu yang benar, ya, dan tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah mengatakan, nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat dari kamu, tapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghairu madinin. Jika kamu memang orang yang tidak dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jadi kalau manusia membantah Al-Quran ketika ada orang sakaratul maut, silahkan mas, pertahankan itu sakaratul maut, pegangin itu ruhnya. Jika kamu orang yang benar, ternyata Al-Quran benar. Kullu nafsin dha'iqatul maut, betul, dan kamu tidak bisa ini. Dan bahkan qadarna maut, Allah yang menentukan kapan jadwal kematian kita. Tidak seorang pun bisa melawan ini. Jadi ulil albab menggunakan akal dan otaknya untuk memahami siapakah Allah itu, yaitu yang memegang ruh, menyampaikan ruh, mengambil ruh. Kita tidak ikut serta sama sekali.
Jika memang orang-orang kafir itu benar, tarjaunaha in kuntum shadiqin. Terakhir, pengikut Allah dimenangkan dan pasti menang. Surat As-Sajdah ayat 26 sampai 30. Awalam yahdilahum. Nah, dibuka dengan awalam yahdilahum. Apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka? Awalam yahdilahum. Kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurusi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun fa'rid anhum wantazir innahum muntazirun. Dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh pada yang demikian terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengar, tidak memperhatikan? Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka makan, dan demikian juga mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? Tidak ada kemenangan di muka bumi ini, kemenangan yang benar, kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam dimenangkan Allah karena mengikuti petunjuk Allah. Lawannya ditenggelamkan semua. Jangan coba-coba kita mengikuti orang-orang yang melawan Nabi Nuh tingkah lakunya. Nabi Musa alaihissalam dimenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Fir'aun karena Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Demikian juga Nabi Muhammad dan kita semua, hanya dan hanya dengan Al-Quran kita bisa maju dan menang. Tanpa Al-Quran, corona pun gak tahu sampai kapan bisa terselesaikan. Selesaikanlah dengan Al-Quran. Tubu ilallah taubatan nasuha, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Taubatlah pada Allah dengan taubatan nasuha. Semoga Allah mengangkat keburukan-keburukan yang ada pada kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Taubatan nasuha itu kunci dari Al-Quran. Yang tadinya sombong bangga diri, seperti Qarun, seperti Fir'aun, seperti Namrud, ingat Al-Quran. Sebentar lagi kita akan mati. Dunia ini fana, akhirat khairu wa abqa. Segera bertaubat. Gambaran lawan ulil albab. Namrud saya ambilkan salah satunya. Alam taro, nah dibuka. Tidakkah kamu perhatikan? Jadi saya sengaja, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, ayat-ayat yang dengan alam taro. Apakah kamu tidak perhatikan? Alam taro. Ilalladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Bapak-bapak sekalian yang saya cintai, jangan seperti Namrud. Ketika diterangkan siapakah Tuhanku oleh Nabi Ibrahim,
Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Yuhyi wa yumit. Orang bodoh langsung mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil dua orang, pedang ambil, mati. Aku berkehendak untuk mematikan dia, itu hidup. Ibrahim langsung mengatakan, Allah terbitkan matahari dari timur, silahkan terbitkan dari barat. Baru tersungkur. Apakah sekarang ada orang-orang yang bergaya seperti Namrud ketika punya kekuasaan? Kalau kita punya kekuasaan, jangan kayak Namrud. Ketika kita menyerang lawan politik yang berbeda, jangan sekali-kali mengatakan seperti Namrud. Mana surga? Mana neraka? Emang kamu sudah pernah ke surga? Pernah ke neraka? Jangan jadi tukang ramal para ulama, para kiai. Nauzubillahi min dzalik. Astagfirullah. Semoga Allah berikan petunjuk. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ulil albab adalah yang diberi ilmu oleh Allah untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Penyesalan di akhirat tidak mau mendengar dan berpikir. Jadi siapa saja, apakah kita atau mereka, kalau tidak berhenti dari buta dan tuli terhadap ayat Allah, nanti mati akan menyesal. Ini wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Rame-rame mereka berkata di tengah-tengah neraka, law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andaikan aku dahulu mau mendengar dan mau berfikir, mau menggunakan akal, menjadi ulil albab, maka aku tidak di tengah-tengah api yang menyala-nyala. Mereka mengakui dosa-dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu. Sudah tidak bisa lagi. Ini kajian kita pada malam hari ini. Jangan sampai kita terbawa arus, tidak mau berpegang teguh pada Al-Qur'anul Karim, sehingga kita mengatakan semua agama sama. Nauzubillahi min dzalik. Islam masjid saja, tidak usah mengatur ekonomi, tidak usah mengatur politik. Masih banyak PR kita, Bapak sekalian. Yang disenengin oleh mereka, silahkan pada sholat jangan amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi Allah perintahkan, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Enggak berhenti di sholat. Ya bunayya aqimis shalah. Terus amar ma'ruf nahi munkar. Terus sabar, petunjuk hanya di tangan Allah. Ini kelemahan umat Islam sekarang. Dan Islam yang disenangi itu adalah yang sholat saja. Jangan yang amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu mereka sangat senang dengan kita-kita yang hanya mengagungkan sunnah-sunnah pribadi, penampilan pakaian, jenggot, senang, bagus, bagus. Tapi sunnah-sunnah yang besar, tatanan ekonomi, tatanan hukum, tatanan politik, jangan. Kalau yang seperti itu Islam radikal namanya. Tetapi yang berbicara orang beragama Islam. Karena itu semoga kajian ini mengajak untuk
innahu lakum aduwwum mubin. Tatanan ekonomi sangat penting. Jangan sampai kekayaan itu hanya berputar pada segelintir orang saja. Dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7 tentang pembagian harta. Harta yang diperoleh tanpa peperangan, berarti kekayaan negara itu. Saya paham itu sebagai kekayaan negara. Maka hendaklah dibagikan oleh Rasul sebagai pemerintahnya. Jangan dibagikan, dipegang oleh orang-orang yang segelintir orang saja. Mari saksikan negara kita sekarang ini. 50% lebih kekayaan negara hanya dipegang oleh segelintir manusia. Mereka mendapatkan hak-hak pengelolaan sumber daya alam, tambah lagi dan tambah lagi, seperti tidak ada batasan-batasan. Ini mengerikan. Bila itu terjadi kolusi antara Qarun dengan Fir'aun, ya, dengan Haman, kalau kita tidak bersungguh-sungguh berpegang teguh pada Allah dan Rasul, maka waspada. Waspada. Yang mengatur ternyata aghnia. Perundang-undangan yang membuat orang yang punya uang. Allah sudah sampaikan bahayanya ketika aset negara tidak diberi batasan-batasan kepada perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi ini hanya bisa minta tolong pada Allah. Karena itu fahami kita, anak-anak kita, pemuda-pemuda Islam, ayo jadi aghnia. Dan ketika kita memegang pemerintahan, buat aturan-aturan. Jangan sampai aturan sumber daya alam mengalir pada sekelompok orang saja. Punya jutaan hektar, punya ribuan tambang. Mereka lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kolusi antara Qarun dengan Fir'aun, antara penguasa ini. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah, itu lahan-lahan bagi kita mahal, bagi mereka sangat murah. Kalau tidak ada undang-undang yang memberi batasan, bisa milik mereka semua. Gawat, selesai. Kemudian mereka merasuk ke ranah politik. Akhirnya pejabat akan diatur oleh mereka. Uang menjadi pengatur. Ini taubatan nasuha umat Islam. Yuk kita lanjutkan sunnah-sunnah pribadi. Kita juga masuk ke sunnah-sunnah yang lebih besar, tatanan ekonomi, tatanan politik. Saya kemarin belum lama ikut pengajian ke Ustadz Abbas Aula. Beliau menerangkan dosa apa yang sangat besar sekarang ini. Riba, kata beliau. Riba. Kita semuanya terkena debunya. Kapan kita akan memulai dengan penuh kesungguhan? Yuk taubatan nasuha umat Islam. Ini negara mayoritas beragama Islam, tetapi dominasi ekonominya ekonomi riba. Kapan akan penuh kesungguhan? Ini naudzubillah min dzalik. Jadi ini mungkin salah satu menyebabkan corona lama sekali. Dan sekarang ada lagi yang disebut dengan apa ini? Tukang renten tetapi online. Tidak resmi lagi. Udah banyak yang ketipu. Karena apa? Begitu kita punya orang kenal nomor HP kita dari dia ternyata pinjam online ke yang penipu tadi, kita ditagih. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah dapat seperti itu. Subhanallah, negara juga belum bisa memutus itu. Katanya, saya tanya kenapa? Belum ada undang-undangnya untuk menutup mereka. Astagfirullah. Itu waspada sekalian. Ada sahabat mau pinjam 3 juta, masuk 24 juta uangnya. Ya kan? Berani mereka 24 juta.
Habis itu tagihan datang. Ini nyata sekarang ini. Belum rentenir-rentenir yang di kampung, yang hampir setiap hari pada kadang-kadang datang ke rumah mau pinjam segala ini. Begitu saya kasih pinjaman, datang lagi orang. Asik, itu hati-hati ke dia itu kelibet rentenir. Iya, rentenir dia. Jadi tutup lubang, kali lubang, tutup lubang, kali lubang, luar biasa. Jadi riba ini diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini ayat tentang ulil albab. Penyesalan di akhirat nanti tidak menjadi muslim. Penyesalan di akhirat juga tidak mentaati Allah dan Rasul. Penyesalan di akhirat tidak beramal soleh. Dan karakter ulil albab nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan sampaikan ya, ada 7 minimal ulil albab. Bersungguh-sungguh mencari ilmu ya, bisa mendengar teori-teori, memilih yang paling baik ya, bisa membedakan antara khobais dan toyib, memilih yang toyib walaupun yang khobais itu ajabakum, menarik hatimu, mampu mengatakan tidak walaupun semua orang melakukan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.